Baik, selamat pagi Ibu. Apa kabar Ibu hari ini? Pagi juga ini kabar baik. Oke, baik Ibu. Dengar sebentar Ibu akan melakukan coaching. Benar ya Bu? Iya, benar Ibu. Oke, baik Bu. Nah, di sini saya akan menjadi observer ya Ibu. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu sebagai persiapan untuk coaching. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching saat ini? Baik, jadi untuk coaching saat ini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu present atau kehadiran penuh, mendengar dengan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu. Lanjut untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik dari ketiga kompetensi yang akan saya observasi saat ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, terima kasih Ibu. Lanjut pertanyaan yang ketiga, indikator bagaimana yang diinginkan Ibu pada coaching saat ini? Indikator yang saya inginkan adalah ketika saya coaching dengan si coach bisa menemukan solusi untuk masalahnya. Oke, baik Ibu. Nah, kalau begitu demikian Ibu pra-observasinya hari ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya dan nanti setelah proses observasi kita akan bercakap-cakap lagi ya Bu. Baik, terima kasih. Baik, untuk kesempatan. Selamat siang Ibu Dina. Selamat siang juga. Bagaimana kabarnya Ibu? Kabar baik Ibu Eva. Syukurlah Ibu nih. Saya bisa minta waktu sedikit kok. Ya bisa Ibu. Nah, ini saya sebenarnya mau cerita Ibu, cuma bingung mau mulai dari mana. Ya, apa yang mau Ibu ceritakan? Ini ada anak wali saya Ibu, dia tuh jarang sekali hadir. Terus kalau hadir pagi datang sudah nanti jam 9 atau jam ketiga itu nanti dia jalan kabur. Begitu. Iya. Jadi dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu harapkan? Saya berharap tidak khawatir, saya khawatir ini dan bingung toh kan dia sudah kelas 3. Mungkin dengan bercakap dengan ibu atau bincang-bincang ini perasaan saya sedikit lega, kemudian ini ada yang ide atau solusi yang saya bisa dapatkan dari saya ngobrol dengan ibu. Saya juga bingung mau bicara sama siapa. Jadi di sini Ibu khawatir dengan kehadiran siswa ini. Ya, Ibu mau menemukan solusi. Biasanya kalau misalnya saat Ibu merasa khawatir begitu, kira-kira apa yang bisa buat Ibu sampai akhirnya bisa merasa aman kembali? Karena saya Apalagi ini menyangkut siswa yang Ibu khawatirkan kehadirannya, mungkin yang Ibu takut mungkin dengan begitu dia tidak lanjut sekolah. Kira-kira biasanya kalau Ibu khawatir, apa yang Ibu lakukan? kalau khawatir salah satunya saya ini bicara dengan keluarga, kemudian pada teman rekan guru yang mungkin mengajar dia juga mencari apakah dia sama juga di kelasnya begitu dari guru yang lain. Kemudian kalau siswanya ada saya langsung panggil untuk konfirmasi. Nah, agar saya setidaknya tahu sebenarnya posisinya dia di mana. Jangan hanya saya pikir oh ini anak atau ada mungkin satu guru saja yang
memang dia tidak datang atau bagaimana. Saya inginnya langsung cepat selesai begitu Ibu. Ini Ibu ingin agar masalah ini cepat selesai. Oke, baik. Jadi mungkin Ibu pernah mencari tahu di sini dia tinggal dengan siapa, atau pernah ada cara lain untuk pendekatan terhadap siswa ini, Ibu? Sebelumnya saya ini selain bicara dengan dia, ya Ibu ya, saya panggil kita bicara secara 4 mata begitu. Saya juga tanya sama teman-temannya dalam satu kelas. Selain itu, saya cari info ini mungkin ada adik atau saudara yang sekolah yang bersama dengan dia. Untuk tempat tinggalnya, dia kebetulan memang tinggal dengan wali, orang tuanya jauh di Pondok sana. Iya, untuk sementara ini baru saya mencari info saja dari adik dengan teman-teman saja. Jadi mungkin ada tindak lanjut dari Ibu setelah mencari informasi? Ada, saya kalau misalnya dia setelah saya panggil dia juga tapi memang dia belum berubah, rencananya saya melakukan home visit Ibu ke masih ke rumah wali, belum ke orang tua. Jadi mungkin ada rencana Ibu untuk menemui setelah bertemu dengan walinya, mungkin ada rencana Ibu untuk menemui orang tuanya supaya mungkin bisa mengetahui masalahnya yang jelas. Ya Ibu, kalau memang tetap misalnya visit di walinya tidak ada perubahan atau kemajuan, saya berencana nggak tolong kepada guru bimbingan konseling juga untuk bersama-sama atau meminta guru BK yang home visit di rumah orang tuanya, untuk bisa berkonsultasi atau mencari informasi bagaimana ini orang tuanya, apakah memang kurang kontrol atau kurang motivasi dari diri sendiri atau bagaimana, mencari inti permasalahan di anak tersebut. Bagus sekali. Saya dukung rencana Ibu, mudah-mudahan berjalan lancar ya Bu. Ya, terima kasih. Kira-kira apa rencana Ibu dengan masalah ini ke depannya? Kedepannya saya berharap dengan kami yang visit di orang tua wali ataupun di orang tua kandung, anak tersebut bisa berubah Ibu, apalagi kan sudah mau mendekati ujian ya, ini dia sudah kelas 3 juga. Saya berharap minimal dia bisa sampai menyelesaikan studi SMA-nya, dan berharap ada dukungan juga dari orang tua ataupun wali. Kan kadang ini meskipun kita ya setengah mati atau panggil atau mengontrol di sini, tapi kalau juga tidak ada dukungan atau motivasi dari orang tua juga kan sia-sia rasanya. Bagus sekali Ibu. Jadi setelah ini apa komitmen Ibu? Komitmen saya tetap melihat dia, mengawasi, kemudian mengontrol apa setiap hari dia datang atau tidak. Kemudian saya kan sering juga saya WA, saya minta ini kemana kalau tidak datang, dan saya juga ini punya nomor walinya, jadi ada komunikasi antara siswa dengan ini orang tua dan saya. Bagus sekali Ibu. Ya. Mudah-mudahan komitmen dan rencana Ibu semua ini berjalan dengan lancar dan siswa itu bisa kembali beraktivitas ya Bu. Amin. Saya juga berharap berdoa begitu Ibu, agar ini ya kekhawatiran saya juga sedikit tenang ya. Di rumah ada keluarga, di sekolah juga ini masalah siswa, itulah makanya saya mencari Ibu untuk bisa saya melepas curhat lah, mencurahkan apa saya yang rasakan, dan untungnya dengan kita sudah berbincang-bincang ini, saya berterima kasih pada Ibu mau mendengarkan saya segala keluh kesah yang saya hadapi. Sama-sama Ibu. Mungkin Ibu jangan kapok ya dengarkan ini curhatan saya, mungkin masih banyak atau ada lagi, saya berharap tidak ada ya Ibu ya,
Mungkin kita bisa cerita yang ini bagus-bagus, jangan yang jelek-jelek. Mudah-mudahan. Ya, terima kasih Ibu, ini maaf mengganggu, saya permisi dulu. Iya. Oke, baik Ibu Dina. Ya. Bagaimana tadi proses coachingnya sudah berjalan lancar ya? Ya, sudah berjalan lancar. Oke, baik. Nah, setelah melakukan coaching bersama Koci, ada beberapa pertanyaan dan umpan balik yang ingin saya sampaikan kepada Ibu sebagai coach. Yang pertama, apa yang sudah didapat pada saat coaching tadi Ibu terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya. Jadi baik Ibu, untuk coaching tadi semua sudah berjalan sesuai alur Tirta, di mana ada tujuan, identifikasi dan saya pikir semua berjalan sesuai alur Tirta ya. Oke, baik Ibu, sudah berhasil melakukan coachingnya sesuai dengan alur Tirta. Dan dari pengamatan saya ada beberapa catatan di antaranya yang sudah saya melihat di situ. Ada presence dari Ibu, ada mendengarkan dengan aktif, dan tentu Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci. Luar biasa apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching kali ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depan. Oh ya, masih ada satu lagi, boleh ya Bu? Ya, boleh. Untuk ke depan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan coaching saat ini? Kalau dilihat dari coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot agar membuat si coach lebih kritis dalam mencari solusi. Oke, luar biasa Ibu. Ingin Ibu mendalami alur Tirta supaya lebih baik lagi ke depan ya Bu. Sudah melakukan sesi tanya jawab, sudah melakukan observasi, dan juga sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Ibu Dina. Selamat pagi Ibu. Pagi juga. Ya, aduh maaf mengganggu Ibu. Tidak apa-apa Ibu. Kebetulan juga hari ini tidak ada kesibukan. Apa kabarnya Ibu? Baik Ibu. Jadi saya dengar-dengar hari itu Ibu mau coachingnya. Ya, Sebelum Ibu melakukan coaching, kita perlu bicarakan tentang rubrik penilaian yang saya akan gunakan saat kegiatan coaching Ibu berlangsung. Jadi di mana yang akan saya nilai di situ, apakah Ibu sudah melakukan coaching sesuai alur Tirta, atau bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan berbobot. Jangan lupa juga Ibu disesuaikan dengan prinsip coaching. Di situ ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi sebelum Ibu mulai coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan sebagai panduan mungkin setelah ini Ibu melakukan coaching. Jadi yang pertama itu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan saat proses coaching nanti? Kompetensi pada coaching ini kan ada 3 Ibu ya. Yang pertama itu tadi penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan ada memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya ingin yang pertama itu yang ingin saya kembangkan lebih dahulu adalah bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Karena selama ini saya ini sepertinya lebih banyak telling daripada asking. Karena kan sebenarnya untuk kompetensi coach itu adalah asking. Jadinya penekanan untuk kali ini saya ingin bagaimana saya lebih bisa lagi mendalami kompetensi tersebut. Jadi yang lebih spesifiknya itu yang Ibu mau kembangkan. Yang berikut, indikator apa, indikator pencapaian apa yang Ibu ingin capai
indikator dari kan untuk memberikan pertanyaan tadi sesuai kompetensinya. Jadi indikator ketercapaiannya yang pertama adalah bagaimana si coachnya ini bisa mengeluarkan segala permasalahan yang dihadapi di saya. Kemudian bagaimana si coach itu bisa menemukan solusi atau potensi ataupun kekuatan yang mungkin selama ini belum terpikirkan dari si coach itu tersebut. Itu tanpa mungkin saya harus menggurui atau tanpa harus saya yang tadi telling. Jadi lebih banyak yang berbicara di sini adalah si coach daripada saya. Baik Ibu, jadi mungkin hanya itu saja. Sekarang Ibu melanjutkan proses coaching dengan si coaching. Terima kasih banyak karena sudah memaparkan dengan baik. Jadi selanjutnya Ibu boleh melakukan proses coaching. Nanti setelah ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya, siap Ibu. Saya permisi memanggil coachnya ya. Terima kasih Ibu. Ya. Selamat siang Ibu Eva. Selamat siang Ibu Nita. Apa Aduh, kabar, sudah Ibu? lama ini kita tidak bertemu. Iya, baik Bu. Apa kabar Ibu? Baik. Ibu Nita sendiri bagaimana? Baik juga Ibu. Oke Ibu, jadi maaf Bu, saya mengganggu waktu Ibu sedikit, boleh ya Bu? Boleh, tidak apa-apa. Saya juga lagi kosong Ibu. Oke baik, jadi Ibu, jadi saya ini punya masalah. Saya lagi mengikuti pendidikan guru penggerak. Lalu di dalam biasanya itu selain kita tatap muka secara virtual, ada tugas-tugas yang harus saya kerjakan dalam S. Tapi akhir-akhir ini Ibu saya mengalami kendala karena jaringan Ibu, jadi saya sering ditegur oleh hasil karena sering-sering mengirimkan tugas terlambat Ibu. Jadi saya sepertinya tidak nyaman karena sering ditegur oleh hasil Bu terkait dengan pengiriman tugas yang sering-sering terlambat Bu. Oh begitu. Iya. Oh jadi kalau boleh tahu Ibu ini sudah berapa lama Ibu mengikuti pendidikan guru penggerak? Berarti sudah hampir 3 bulan ya Ibu ya. Tadi sebelumnya kan Ibu bilang masalah jaringan. Nah dari bulan yang pertama sampai hingga yang sekarang, bagaimana cara Ibu mengatasi permasalahan permasalahan yang tadi? Oke baik, jadi Ibu, jadi kalau di tempat saya itu biasanya jaringan itu ada Ibu di dini hari, jam 3 dini hari atau jam 4 dini hari. Jadi saya biasanya harus bangun lebih awal untuk bisa mengirimkan tugas. Dan biasanya kalau misalnya sebelum saya biasa memperhatikan jadwal, jadi kalau misalnya sebelum jadwal saya sudah mengerjakan tugas. Tapi namanya manusia Ibu, terkadang mau bangun di pagi ini agak susah Ibu, agak susah untuk bangun pagi. Tapi selama ini seperti itu, dan kadang kalau terkendala jaringan maka saya juga terlambat terus untuk mengirimkan tugas Ibu di LMS. Terus kalau misalnya untuk rukol, untuk eksplorasi konsepnya itu saya suka cari tempat-tempat yang punya jaringan baru bisa saya mengikuti kegiatan tersebut. Luar biasa Ibu Nita, meskipun ada kendala jaringan, kemudian harus berkorban bangun pagi, dan mungkin selain pendidikan CGP, mungkin Ibu juga ada kegiatan lain ya Ibu ya. Iya. Ya itu dan tadi juga Ibu meskipun mendapatkan teguran ya dari Bapak Hasil. Nah sebelumnya kalau boleh bertanya Ibu, tadi kan Ibu juga bilang memperhatikan jadwal. Nah jadwal ini jadwal yang bagaimana untuk CGP itu, apakah jadwal seperti apa? Ya, baik Ibu, jadi jadwal di CGP, di PGP itu Ibu, jadwalnya itu setiap hari ada penyelesaian tugas di dalam LMS Ibu. Nah kalau misalnya tertumpuk karena kendala jaringan maka menumpuk tugas-tugas yang kemarin Ibu. Nah menumpuk tugas-tugas, sementara hari ini ada tugas barunya lagi Ibu, sementara saya terganggu jaringan. Jadi itu saya biasanya bangun di awal, tapi terkadang juga saya lalai
maka saya tidak bisa bangun di pagi. Akhirnya bangun gini sudah terlewatkan, jaringan sudah tidak bagus lagi ibu, terkadang listrik padam. Tapi saya tetap berusaha ibu, saya cari tempat-tempat jaringan. Selain saya mengikuti kegiatan motor, kegiatan instalasi, saya sambil juga mengirimkan tugas-tugas itu ibu. Dan saya sering ditegur oleh kasir ibu, oleh PP ibu, karena terlambat mengirimkan tugas. Oh iya, itu semua ya, sesuatu juga ibu sudah berusaha dan bertahan ya sampai sampai sekarang ini. Dari ibu juga bilang teguran dari PP dan kasir. Bagaimana ini ibu menghadapi tadi teguran yang dari PP ataupun kasir? Bagaimana perasaan ibu dan ibu setelah mendapatkan teguran itu ibu rasa bagaimana dan apa yang mau ibu lakukan? Jadi setelah saya ditegur, saya rasanya tidak nyaman, sehingga tapi saya tetap berusaha. Saya mengechat dengan hasil bahwa saya akan berusaha, dan hari ini juga saya akan mengirimkan. Dengan usahanya saya seperti tadi itu saya bilang ibu, saya cari tempat-tempat yang mempunyai jaringan, lalu saya kirim. Terkadang ibu saya harus jalan berkilo-kilo ibu untuk cari tempatnya. Kalau tidak ibu, di tengah malam atau di subuh jam 3 ke jam 4 dini hari saya harus bangun, yang dimana tugas-tugas itu saya sudah selesaikan terlebih dahulu. Sudah saya download, sudah saya simpan, sehingga ketika jaringannya membaik saya langsung tinggal hanya mengirimkan. Iya baik ibu, ini saya sungguh kagum ibu, tidak banyak orang yang bisa seperti ibu. Mungkin banyak yang sudah menyerah di pertengahan jalan. Oh jadi itu tadi semua adalah usaha ibu untuk bagaimana bisa menyelesaikan tugas CGP ya ibu ya. Mungkin adakah rencana lain agar bisa lebih efektif mungkin ibu, untuk agar mungkin ya tidak terlambat atau tidak mendapatkan teguran lagi? Baik ibu, jadi rencana saya ke depan kan kita modul 2 hampir mau selesai. Setelah itu kita ada libur, lalu ya sambung lagi di tanggal 1 Februari ibu. Jadi rencana saya ke depan, saya akan memperhatikan jadwal deadline-nya yang dikasih dari PGP, lalu saya tidak akan menunda-nunda lagi tugasnya, dan tetap tugasnya saya kerjakan. Setelah itu saya akan selalu memantau, kalau misalnya jaringannya baik saya langsung untuk mengirimkannya. Jadi itu rencana saya ke depan untuk modul 3, karena modul 1 dan modul 2 hampir, bukan modul 1 sudah selesai, modul 2 nya hampir terselesaikan beberapa hari lagi. Nanti sambungnya di tanggal 1 Februari yang modul 3 ibu. Jadi rencana saya ke depan modul 3 itu saya tidak menunda-nunda lagi ibu. Memang saya tidak biasanya menunda. Setelah saya menyelesaikan tugasnya, kendalanya jaringan ibu. Tetapi kalau misalnya saat itu harus ada deadline-nya, maka saya harus berusaha untuk itu tadi, mencari tempat, sehingga mungkin saya akan merubah ketika di modul 3 nanti tidak lagi ditegur oleh hasil, karena saya juga tidak nyaman kalau setiap kali ditegur terus oleh hasil. Ya, baik ibu, berarti ibu sudah menemukan rencana-rencana yang akan ibu lakukan. Mungkin selain rencana, kira-kira tadi kapan untuk ibu bisa, kan kadang ini rencana harus diikuti dengan komitmen dan jadwal yang ibu mau kapan untuk mau benar-benar memulai, dan komitmen yang seperti apa, bagaimana untuk ibu bisa meminimalisir sebenarnya untuk teguran dan bisa mendapatkan nilai maksimal ya bu ya. Baik ibu, jadi untuk komitmen saya terkait dengan rencana yang sudah tadi saya rencanakan, saya tetap pada komitmen bahwa nanti di modul 3 saya akan menyelesaikan tugas itu sesuai dengan waktunya, sesuai dengan jadwal dari PGP. Setelah itu kalau misalnya saat itu ada jaringan juga, saya tidak tunda-tunda untuk mengirimkan ibu. Saya langsung mengirimkan tugas-tugas yang sudah saya kerjakan. Jadi itu komitmen saya terkait dengan rencana saya ke depan yang nanti penerapannya ada di modul 3. Dari rencana dan komitmen tadi, apakah ada yang ibu ingin berajak kolaborasi atau kerjasama, ataukah ada terpikirkan dari ibu ada orang yang bisa membantu ibu, agar kan mungkin kita bekerja sendiri ini agak susah, mungkin dari ibu ada orang-orang yang bisa membantu ibu pak? Baik, jadi rencana saya
orang-orang yang bisa membantu saya membutuhkan orang-orang itu ibu. Dan kebetulan di sekolah saya ada teman saya juga yang mengikuti CGP, sehingga saya akan mengajak dia untuk kami bersama-sama untuk terkhusus mencari tempat untuk mendapatkan jaringan yang baik. Oke, iya siap Ibu. Mungkin ini dari semua itu saya bisa simpulkan Ibu punya usaha dan Ibu punya rencana juga agar bisa menyelesaikan CGP ya dengan baik dan maksimal. Kalau menurut Ibu dari awal sampai akhir ini harapan Ibu untuk diri Ibu dari skala 1 sampai 10 itu berapa? Dari skala 1 sampai 10 itu saya ada di skala 6. Dan harapan saya ke depan saya mau kasih naik menjadi 8 atau mencapai 9. Maksudnya kalau 8 mencapai 9 berarti tugasnya dikirimkan sesuai waktunya, sesuai deadline-nya, lalu tidak lagi ada teguran dari dosen. Saya berharap begitu juga. Saya berharap semua lancar untuk tugas Ibu dan tadi saya berharap tadi bisa terpenuhi yang Ibu inginkan dan semuanya di sana bisa saja. Ya, semangat Ibu, tetap semangat dan luar biasa Ibu. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Ibu Jangan Dina. marah Ibu. Tidak apa-apa. Maaf Nanti ya, Bu. ya nanti kalau Ibu sudah bisa selesaikan CGP, Ibu kita bincang-bincang lagi ya Ibu ya. Amin ya, Bu. Ibu Oke, bisa baik. berbagi pengalaman dengan Ya, saya. baik, Bu. Iya, terima Terima kasih. kasih, Bu. Ya, sama-sama. Selamat diri ya, Bu. Iya. Ibu, jadi tadi Ibu sudah melakukan proses coaching. Apakah berjalan lancar Ibu? Syukurlah berjalan lancar Ibu. Semuanya bisa. Saya juga merasa senang dan lega. Baik Ibu, nah setelah proses coaching ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan lagi sebagai umpan balik dari apa yang sudah Ibu lakukan coaching tadi. Jadi yang pertama itu apa yang sudah didapat pada saat coaching tadi terkait dengan indikator pencapaian yang Ibu inginkan. Dari ikan sebelumnya saya mengatakan indikator saya ada 2 ya Ibu ya. Kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, menurut saya tadi waktu proses coaching ini hampir kalau saya mau memberikan angka ya sudah 7,5 sampai 8 lah Ibu, saya bisa mencapai indikator yang tadi yang saya ingin capai. Yang bagus ya Bu. Jadi dari tadi yang saya amati saat proses coaching, Ibu sudah melakukan coaching sesuai alur Tirta, di mana di situ ada kehadiran penuh, ada mendengar dengan aktif, dan Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga menggali coachingnya untuk menemukan solusi. Jadi yang berikut untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi jadi maksimal. Ya, nah tadi yang sebelumnya adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin yang kedua adalah bagaimana saya bisa kehadiran penuh atau mindfulness pada saat proses coaching itu tersebut, tidak terganggu oleh mungkin suara lain atau hal-hal lain yang bisa mengganggu dan mungkin menyingkirkan sedikit tentang handphone. Kadang kan kita ini sudah kalau lihat HP ya tidak bisa badan di sini tapi pikirannya di tempat lain. Itu yang ingin saya kembangkan Ibu sebagai coach. Bagus sekali dan luar biasa ya Ibu. Jadi yang mau Ibu kembangkan adalah ingin lebih fokus lagi ya Ibu. Jadi semua sudah berjalan sesuai alur Tirta, sesuai yang saya amati. Jadi mungkin untuk observasinya saya akhiri sampai di sini Ibu. Semoga ke depan Ibu sering melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta agar mungkin ke depannya lebih baik lagi ya Bu. Ya Ibu, terima kasih atas ini umpan baliknya, ada refleksi kepada saya dan memberikan penguatan kepada saya untuk bisa
lebih banyak melakukan coaching. Ya, makasih Ibu, saya mohon diri dulu. Ya, sama-sama. Ya, permisi Ibu. Ya. Selamat pagi Bu Evi. Iya, aduh, selamat pagi Ibu. Apa kabar Ibu hari ini? Baik Ibu, bagaimana juga kabarnya Ibu Dina? Juga Ibu Nifta Bu. Oh iya, aduh maaf ini Ibu, saya terbalik-balik aduh, sendiri ya. Iya, tidak apa-apa Bu. Oke. Jadi kabar hari ini untuk saya Bu syukur sehat sama. Iya, baiklah Ibu ini. Untuk syukurlah, tadi sebenarnya saya mau mencari Ibu. Untuk kan kita jadwalnya hari ini supervisi akademik ya untuk Ibu sebagai coach. Jadi apakah Ibu sudah siap untuk ini proses coaching? Siap Bu, saya siap. Oke, syukurlah makasih Ibu. Nah, sebelum proses coaching, mungkin kita perlu mendiskusikan rubrik penilaiannya. Saya sendiri punya rubrik untuk menilai Ibu, dan mungkin apakah dari Ibu juga ada rubrik penilaian pada diri Ibu sendiri pada proses coaching? Iya, saya sendiri punya juga Bu. Ya, mungkin rubrik penilaian kita mungkin hampir sama ya Ibu ya. Pertama adalah alur ceritanya, kemudian ada beberapa kompetensi dari coach pada saat untuk proses coaching. Nah, mungkin dari kompetensi ini adakah yang Ibu ingin lebih mengembangkan atau fokus untuk coaching kali ini tuh lebih kompetensi yang mana? Ya, baik Ibu. Jadi kalau yang saya tahu kompetensinya itu ada 3 Bu. Ya, jadi yang pertama itu presence, kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, terkait dengan pertanyaan Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coaching saat coaching, sehingga si coachingnya bisa menemukan solusi terkait dengan masalah yang dihadapi oleh si coaching. Oke, jadi itu yang kompetensi yang ingin Ibu lebih kembangkan. Nah, dalam proses coaching itu nanti Ibu menginginkan yang bagaimana? Apakah ada indikator untuk mengukur tercapaian dari kompetensi itu? Jadi baik, jadi indikatornya tadi saya sampaikan bahwa kompetensinya itu saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot. Iya. Dengan mengukurnya itu ketika coachingnya bisa menemukan solusi terkait dengan masalah yang dihadapi. Yaitu untuk indikator dalam pencapaian atau keberhasilan dari proses coaching hari ini ya Ibu. Mungkin setelah dari indikator tersebut, apa harapan sebenarnya Ibu melakukan harapan setelah melakukan proses coaching ini itu apa dari dalam diri Ibu sendiri? Jadi harapan dari saya itu Ibu ada solusi, Ya, ada solusi yang ditemukan oleh coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang diberikan dari saya, yang bisa menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi. baik Ibu, Ibu sudah mempunyai alur dan mempunyai konsep pokoknya untuk ini kita proses coaching ya Ibu ya. Apakah kita bisa langsung segera untuk melakukan proses coaching Ibu? Begitu kita sudah rubriknya kita sudah ini apa, maka kita bisa setelah proses coaching kita akan berbincang-bincang lagi untuk bagaimana kembali ke hasilnya. Iya baik ya Pak, terima kasih Bu. Ya. Saya mohon diri. Ya, Bu ya Ibu. Bu. Selamat siang. Siang Ibu Dina, apa kabar hari ini Bu? Iya baik Bu. Tumben hari ini Ibu ikut ke saya. Ya Ibu, ini saya mau cerita sedikit nih, boleh? Ibu ada kesempatan? Sangat-sangat boleh Ibu. Saya punya kesempatan saat ini Bu. Begini Ibu, ada sesuatu yang membuat saya ini harus cerita dengan Ibu. Ini menyangkut tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah, ditambah lagi dengan tugas saya sebagai seorang guru. Terus kan sementara ini kan saya ada ikut pendidikan JGP, jadi ditambah dengan tugas tambahan ini, saya merasa akhir-akhir ini saya tidak begitu fokus, jadi tidak
bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Ada banyak tugas yang terbengkalai. Oke, baik. Kalau boleh tahu tugas tambahan apa Bu yang ditambahkan dari kepala sekolah Bu? Itu kesiswaan. Oh, ceritanya begitu Ibu. Jadi Ibu dikasih tugas tambahan oleh kepala sekolah menjadi wakil kesiswaan, yang dimana pada akhir ini Ibu tidak bisa fokus karena tugas Ibu terlalu banyak. Oke, baik. Jadi mungkin apa yang Ibu harapkan dari eh, tugas-tugas tambahan itu Ibu? Maksudnya harapan Ibu ke depan dengan banyaknya tugas-tugas yang diberikan itu seperti apa harapan Ibu ke depan? Karena tadi Ibu katakan Ibu tidak fokus. Terus harapan Ibu ke depan seperti apa? Harapan saya ingin hari ini mungkin saya cerita dengan ibu, saya bisa dapat solusi agar kedepannya tidak ada tugas lagi yang tertunda karena saya gagal fokus. Oh, baik Ibu. Yang sering tertunda tugasnya itu apa Bu? Sampai Ibu bisa gagal fokusnya. Kadang misalnya waktu kesiswaan saya tidak mampu mengatasi masalah karena ada banyak tugas, saya harus masuk mengajar, terus belum lagi ada tugas dari kegiatan gitu ini. Belum tugas Ibu sebagai guru lagi. Oke, baik. Kira-kira kedepannya itu seperti apa yang harus Ibu buat sehingga bisa tugas-tugas itu bisa berjalan semua dengan baik? Kadang saya ingin fokus, tapi tiba-tiba ada saja kejadian-kejadian yang saya tidak menduga. Misalnya tiba-tiba ramai saat saya serius untuk menyelesaikan tugas, tiba-tiba ada teman-teman datang, jadi situasi jadi ramai. Itu yang membuat saya akhirnya ikut sudah berbaur dengan mereka dan tidak dapat menyelesaikan. Iya, baik Ibu, baik, bagus sekali Ibu. Jadi kira-kira harapannya seperti apa ke depannya Ibu buat sehingga Ibu bisa fokus dengan kesibukan-kesibukan Ibu atau dengan tugas-tugas tambahan yang diberikan Ibu itu, apa yang harus Ibu buat ke depannya sehingga Ibu bisa lebih fokus terkait dengan tugas-tugas Ibu tadi? Ya, mungkin kalau rencana saya ingin mungkin saat sebelum saya mengerjakan tugas, mungkin saya lihat situasi yang aman atau mencari tempat yang sepi ya itu. Kalau misalnya harus fokus juga, saya tidak tahu, mungkin tiba-tiba ada teman yang datang atau mungkin terlintas di situ. Jadi mungkin yang lebih aman itu saya harus cari tempat yang sepi atau ruangan yang tertutup ya Bu. Wah, bagus sekali Ibu. Jadi saya sependapat dengan Ibu. Jadi maksudnya saya itu Ibu, rencana Ibu ke depan itu untuk Ibu lebih fokus itu seperti apa? Kalau rencana saya mungkin saya harus mencari tempat yang aman, jauh dari keramaian, terus mungkin ruangan juga tertutup sehingga tidak ada siapa-siapa yang harus ke sana, tempat yang mungkin jauh dari keramaian. Kalau di sekolah tentu saja di tempat yang nanti teman-teman tidak ke sana. Oke, Ibu, jadi bagus sekali Ibu rencana Ibu ke depan agar Ibu bisa lebih fokus. Lalu bagaimana komitmen Ibu untuk bisa menyelesaikan atau bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana-rencana Ibu ke depan tadi yang sudah Ibu sampaikan? Jadi kalau komitmen, saya berkomitmen untuk selalu fokus, dan yang berikut saya juga berusaha untuk tidak menunggak pekerjaan yang mungkin bisa saya lakukan hari ini. Saya akan lihat jadwal agar semua bisa berjalan baik. Mungkin saya akan sesuaikan jadwal CGP-nya dengan mungkin jadwal pelajaran dan sebagai wakil kesiswaan juga saya akan jalankan. Oke, baik Ibu. Jadi kalau saya mau tanya, kalau terkait dengan skala Ibu, misalnya kalau skalanya 1 sampai 10,
sebelum rencananya ibu saat ini kira-kira ibu berada pada skala yang mana? Sepertinya baru 6 ya Ibu. Baru 6 Bu. Oke, baik. Terus ada mau peningkatannya, berarti setelah ibu merencanakan otomatis dengan sendirinya ada peningkatan, mau ke tingkatkannya ke skala yang mana Bu? Maunya ke 9. Ke 9. Oke, baik. Bagus sekali Ibu, terima kasih Ibu. Saya mengapresiasi apa yang sudah menjadi rencana, apa yang sudah menjadi komitmen Ibu untuk selalu fokus ya Bu terkait dengan tugas-tugas yang diberikan. Wah, bagus sekali Bu. Lalu kira-kira ke depan ada peran dari teman-teman yang Ibu pakai untuk bisa berkolaborasi dalam rencana-rencana Ibu ke depan terkait dengan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sekolah? Ya. Kalau untuk mata pelajaran, kebetulan saya mengajar bahasa Inggris. Saya mengharapkan teman saya yang satu mata pelajaran saya untuk bisa membantu saya untuk kedepannya mungkin lebih teliti saat menjalankan tugas. Terus yang kesiswaan mungkin saya akan bekerja sama dengan guru BK untuk tulisan. Wah, jadi bagus sekali ya Ibu. Jadi saya mendukung rencana-rencana dengan komitmen yang sudah Ibu buat. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik ya, sesuai dengan yang Ibu harapkan. Jadi baik, mungkin itu saja Ibu percakapan kita saat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Dina. Ya, terima kasih Ibu. Siang Ibu Nita. Siang Ibu Eva. Saya tadi sudah melihat Ibu proses coachingnya. Sebelumnya bagaimana perasaan Ibu tadi setelah melakukan proses coaching? Syukur Bu, karena proses coachingnya berjalan dengan lancar dan baik Bu. Syukurlah. Kenapa bisa Ibu bilang lancar? Itu dari mungkin lancarnya itu yang bagaimana? Atau ada poin-poinnya bisa Ibu mengatakan? Oke, baik Ibu, karena saya katakan lancar Ibu karena alur ceritanya berjalan, maksudnya dalam proses coachingnya itu dia mengalir seperti air saja Ibu. Itu yang makanya saya katakan proses coachingnya lancar Bu. Kalau bisa kita nilai nih Bu, tadi Ibu bilang kan alur ceritanya mengalir lancar jaya. Itu nilai berapa Bu kira-kira nilainya? Nilainya kalau menurut saya ada di skala ya 7,5 mendekati 8 Bu. Baik. Ya kalau saya juga lihat tadi ya Ibu ya, mungkin mohon maaf saya mau izin menyampaikan dari tadi pengamatan saya. Ibu tadi bilang lancar dan sudah mengalir seperti alur tirta, dan kalau kita mau mengkonversikan pada nilai itu nilai 7,5 sampai 8. Ya Ibu, kalau dari saya sendiri juga itu sudah ya saya juga akan memberikan nilai yang seperti itu. Dan memang tadi dari tujuan, kemudian ada ini identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan sampai tanggung jawab itu sudah terlihat muncul. Meskipun mungkin ya kita baru mengawali, dan itu juga sudah salah satu bisa menunjukkan kompetensi yang tadi yang Ibu mau ingin capai ya. Iya. Oke, sebelumnya tadi kompetensi yang ingin Ibu capai itu yang memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coach Bu. Oke, nah apakah sudah berjalan atau sudah muncul gitu? Kalau menurut saya sudah Bu, karena si coachnya sudah bisa menemukan solusi terkait dengan masalah yang dihadapinya. Oke, baik. Nah, apakah dari yang tadi Ibu sudah bilang kompetensi untuk pertanyaan berbobot itu sudah baik, apakah masih mau diperbaiki ataukah masih ada kompetensi yang lain yang ingin Ibu kembangkan? Baik, jadi sepertinya ke depan masih ada yang harus diperbaiki Bu. Yang caranya mungkin sering-sering kita melakukan coaching Bu, sehingga alur tirtanya dengan 3 kompetensinya itu tetap kita kembangkan Bu. Dan 3 itu apakah masih ada yang ingin Ibu lebih fokuskan dahulu atau prioritaskan? Jadi saya prioritaskan itu Bu adalah kompetensi yang selalu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coach. Oke, itu untuk sementara yang ingin Ibu kembangkan dari kompetensi yang untuk coaching ya. Iya. Oke.
Dan mungkin ibu juga bisa selain pada rekan sejawat juga bisa kepada murid juga proses coaching ini agar kita juga bisa mengenali potensi pada murid-murid kita ya ibu ya. Oke, apakah masih ada hal-hal yang lain yang menurut ibu masih kurang atau lebih mungkin atau bagaimana ke depannya, apakah ibu masih mau melakukan coaching lagi? Ya, Bu, jadi untuk coaching saat ini sepertinya sudah terpenuhi semua, Iya. dan untuk kedepannya bagi saya tetap saya melaksanakan coachingnya Ibu, baik dengan teman sejawat maupun dengan siswa saya Ibu dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih Ibu, dari proses ini, supervisi akademik ini saya juga bisa mendapatkan ilmu dari Ibu, dan saya juga bisa melihat usaha Ibu dan kompetensi Ibu yang kinerja Ibu yang ingin Ibu capai. Ini perubahan dan perbaikan dari sisi coach ataupun dari coachnya sendiri. Terima kasih Ibu, mungkin bisa kita lain-lain bisa bertemu lagi untuk supervisi Siap selanjutnya. siap Bu. Oke, terima kasih Bu Eva. Sama-sama Selamat Ibu siang.